Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Rizky Mustika dari angkatan 34 dengan NPM 2320422228. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu fungsi hukum tata pemerintahan. Yang pertama ada fungsi-fungsi hukum tata pemerintahan di negara Indonesia. Hukum tata pemerintahan memegang peran krusial dalam berfungsi sebagai fondasi yang mengatur bagaimana negara dijalankan, membatasi kekuasaan, dan melindungi hak-hak warga negara. Di sini ada fungsi-fungsi utama hukum tata pemerintahan dalam sistem negara Indonesia. Yang pertama ada mengatur hubungan antara lembaga negara. Hukum tata pemerintahan menetapkan struktur fungsi wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, MA, MK, dan BPK. Hal ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan koordinasi yang baik antar lembaga. Contohnya, hukum tata pemerintahan mengatur bagaimana proses pembentukan undang-undang, bagaimana mekanisme pengawasan DPR terhadap pemerintah, dan bagaimana penyelesaian sengketa antar lembaga negara. Yang kedua, mengatur hubungan negara dan warga negara. Hukum tata pemerintahan menentukan hak dan kewajiban warga negara, serta bagaimana negara melindungi hak-hak tersebut. Hak-hak ini mencakup hak asasi manusia, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya. Hukum tata pemerintahan juga mengatur bagaimana warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Misalnya melalui pemilihan umum, referendum, dan petisi. Yang ketiga, sebagai landasan hukum bagi tindakan pemerintah. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah. Hukum tata pemerintahan memberikan kerangka hukum bagi pemerintahan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini penting untuk menjaga tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Yang keempat, membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan negara tidak boleh bersifat mutlak dan tidak terbatas. Hukum tata pemerintahan berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan dan merugikan warga negara. Pembatasan ini dilakukan melalui mekanisme checks and balance antar lembaga negara, jaminan hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Yang kelima, menjamin penyelenggaraan negara yang demokratis dan berkeadilan. Hukum tata negara menjadi landasan bagi penyelenggara negara yang demokrasi, di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan hukum. Hukum tata negara juga menjamin terciptanya keadilan dalam penyelenggaraan negara, di mana setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki berkesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, menyelesaikan sengketa. Hukum tata negara menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antar lembaga, antar negara dan warga negara, atau antar warga negara terkait dengan masalah ketenaga kerjaan. Contohnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yang kedua, menjelaskan peran hukum tata pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Hukum tata pemerintahan memainkan peran krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Efektivitas pemerintahan diukur dari kemampuan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisien berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini ada peranan hukum tata pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang pertama, menetapkan struktur dan kewenangan lembaga negara secara jelas. Hukum tata pemerintahan mengidentifikasi secara rinci struktur organisasi pemerintahan, termasuk hierarki, tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing lembaga negara.
Kejelasan ini mencegah tumpang tindih kewenangan dan konflik antar negara yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Contohnya, hukum tata negara mengatur pembagian wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam sistem desentralisasi, sehingga tercipta efisiensi dalam pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Yang kedua, mengatur mekanisme pengambilan keputusan yang efektif. Hukum tata pemerintahan menetapkan prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang matang, melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, hukum tata pemerintahan mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Proses yang jelas ini memastikan kualitas dan legitimasi peraturan yang dihasilkan. Yang ketiga, mendorong akuntabilitas dan transparansi. Hukum tata pemerintahan mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap publik. Hal ini mendorong pemerintah untuk bekerja secara profesional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hukum tata pemerintahan juga mengatur mekanisme pengawasan terhadap kinerja pemerintah baik oleh lembaga legislatif, lembaga yudikatif, maupun masyarakat. Pengawasan efektif mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dapat menghambat efisiensi penggunaan sumber